Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mursina, Sarjana Keperawatan Nurse, Angkatan 25, nomor daftar hadir 31, kelompok 4, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Bangsa Indonesia memiliki sejarah untuk memperoleh kemerdekaannya. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia adalah dibentuknya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, dibentuklah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan. Selanjutnya, pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI. Selanjutnya, tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI. Konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, yang mana Bhinneka Tunggal Ika sendiri adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang keempat adalah NKRI. Suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai macam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya adalah simbol-simbol negara atau identitas negara. Yang pertama, ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri pertama kali diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1926 sebagai bahasa pemersatu yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang kedua adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Selanjutnya, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang
digubah oleh Wab Rudolf Supratman. Yang terakhir ada bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Yang terakhir adalah implementasi di tempat kerja. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, melaksanakan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang ketiga, melaksanakan tugas secara disiplin dan profesional. Yang keempat, melayani publik secara santun, cepat, tanggap, dan jujur. Yang kelima, menjaga kerukunan dan saling menolong sesama pegawai dan kepada atasan di lingkungan pekerjaan. Demikian video penjelasan mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari saya. Salah kata, mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.